saya Fatma Bahalwan dari Natural Cooking Club. Hari ini saya akan berbagi resep membuat semprit coklat. Nah, semprit coklat yang ini sangat mudah dibuat dan rasanya enak banget, percaya deh pasti anti gagal. Bahan yang akan saya gunakan adalah ini, ada margarin, kemudian ada vanili bubuk, lalu ini adalah gula halus. Gula halus, kemudian ada tepung terigu, protein sedang atau protein rendah saja, dan ada coklat bubuk, lalu ada kuning telur jumlahnya 2 saja. Ini ada choco chip, nanti pas disemprit kita kasih tengahnya dengan choco chip supaya bentuknya seperti bunga. Nah, kita buat yuk sama-sama. Langsung saja kita buat. Dari bahan ini margarin dan gula halus akan kita kocok bersama. Pilih gula halus yang kualitasnya bagus ya. Jangan sampai keliru menggunakan gula yang ada bahan anti kempalnya. Kita kasih sedikit vanili, sedikit saja, lalu kita kocok sampai tercampur rata. Bila sudah terlihat dia tercampur rata dan menteganya sedikit memucat, dimasukkan kemudian kuning telurnya ya. Ini kita masukkan, lanjutkan mengocok. Kira-kira kalau dihitung waktu kocoknya 2-3 menit, paling lama 5 menit lah. Begini sudah cukup, kita matikan mixernya. Nah, lalu kita masukkan tepung terigu dan coklat bubuk. Coklat bubuk sebaiknya diayak terlebih dahulu supaya tidak bergerindil ya. Ini lalu kita aduk rata. Nah, kita aduk rata. Saya menggunakan alat pengaduk namanya pastry blender ini untuk menghindari tangan kita ikutan ngaduk ya, karena suhu badan kita akan mempengaruhi hasil adonannya nanti. Jadi kita harus jaga. Kita bisa juga gunakan jenis coklat yang warnanya lebih gelap ya, seperti biskuit-biskuit yang warnanya hitam gitu. Ada satu coklat bubuk yang warnanya arahnya ke black ya, atau hitam. Ini sudah rata, masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Nah, sase lover, untuk memudahkan kita menyemprotkan adonan di atas loyang, kita gunakan ini plastik segitiga atau piping bag. Nah, supaya mudah, piping bagnya ditaruh di wadah seperti ini ya, jadi kita nggak usah kesusahan pakai plastik, dimasukkan susah gitu. Nah, ini langsung. Satu hal lagi yang perlu diingat adalah dipasang squid untuk membuat motif bunga dahlia atau bintang gitu. Saya menggunakan squid nomor 4B. Nah, gunakan 2 plastik ya, jadi seperti ini yang isinya squidnya, lalu satu lagi yang isi adonannya. Nah, dengan demikian kalau misalnya suatu saat sase lover membuat banyak gitu jumlah untuk pesanan, sebentar lagi ada hari raya gitu, cukup diganti plastik yang berisi adonan, sementara yang isi squidnya ini tidak perlu diganti-ganti lagi. Dengan demikian kita bisa bekerja lebih cepat. Nah, ini adonan yang sudah ada di dalam plastik segitiga, kita masukkan ke dalam plastik segitiga yang berisi squid. Nah, pegang begini tentu saja kita akan berat ya kalau menyemprotkan cara seperti ini. Caranya gampang supaya lebih ringan tangan kita. Pegang semampunya saja. Jadi senyamannya saja di atas loyang yang sudah dilapisi dengan baking paper seperti ini. Ya, baking paper ini sangat memudahkan kita bekerja supaya nggak bolak-balik poles loyang, tabur tepung, poles loyang, tabur tepung, akan membuat loyang kita cepat kotor dan bolak-balik dicuci. Dengan adanya baking paper seperti ini bisa dipakai bolak-balik sampai 30 kali juga nggak apa-apa. Nah, lihat cara menyempritkan. Posisi tangan tegak lurus 90 derajat seperti ini, lalu disemprotkan agak ngambang
Tekan terus sampai dia berbentuk bunga, berhenti nyemprotnya baru diangkat. Gitu, ya. Lakukan sampai semua adonan habis. Beri jarak sedikit antara satu bintang dengan bintang lainnya. Nah, bila sudah selesai seperti ini, kita tinggal bisa letakkan satu coklat chip ya di tengahnya supaya lebih cantik tampilannya. Bisa juga digunakan kismis atau coklat kancing. Kalau sudah selesai, siap untuk dipanggang pada oven yang bersuhu 140 derajat Celcius, paling tinggi 160 biasanya. Kenali oven masing-masing supaya didapat kue kering yang keringnya sempurna, tidak gosong. Ini ya. Nah, spreadnya sudah jadi. Gampang kan membuatnya? Jangan lupa dicoba di rumah ya. Sampai jumpa.